Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du, kita masuk ke ad-dhabitu ats-tsani. Ya, dhabit yang kedua, yahrumu bil haidi sab'atu asya'a. Yang diharamkan terhadap orang yang haid, itu wanita yang haid itu ada ya 7 hal. Ya. Nah, di sini saya menjelaskan ya, ay idha hadat al-mar'atu harumu 'alaiha sab'atu asya'a. Ya. Apabila seorang wanita itu haid, maka haramlah atas dirinya 7 hal. Wa urifa hada bitadabbu'i wal istiqra'i. Dan ini diketahui ya dengan penelitian ya secara intensif, secara ilmiah ya. Yang pertama adalah al-jima'u, yaitu jima' ya. Maka diharamkan bagi yang haid, wanita haid itu adalah bersetubuh dengan suaminya. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'tazilun nisaa bil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurun. Ya, jauhilah wanita, maksudnya janganlah kalian setubuhi istri kalian dalam keadaan dia sedang haid. Ya, jangan dekati mereka sampai mereka selesai dari haidnya dan mandi. Tapi di sini saya mengatakan wala yahrumu al-istimta'u biha fi ghairil farji. Maka tidak diharamkan bercumbu ya kepada istri kecuali di farj, yaitu kemaluannya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu anhu, itu ya pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikaha. Ya, lakukanlah apapun dengan istri kalian pada saat dia haid selain bersetubuh, itu masukkan kemaluan-kemaluannya. Dan dari Aisyah bahwasanya di ibunda kita, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berkata, kanat ihdana idza kanat haidan. Dahulu salah satu dari istri-istri Nabi, yaitu kami, ya, apabila haid, fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin apa? Yubashiroha, ingin bercumbu dengannya, amaroha an tattazira fi fawji haidatiha. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengikat, yaitu menutup, ya kalau sekarang menggunakan pembalut, ya, dari tempat keluarnya haid. Thumma yubashiruha, kemudian Nabi SAW mencumbuinya. Li'annahu ya wad'un haruma lil ada, dikarenakan persetubuhan, yaitu pertemuan dua kelamin laki-laki dan wanita, suami istri, itu diharamkan karena ada keburukan, yaitu ada ya kotoran. Fakhtussa bimahallihi kal wat'i fid duburi. Maka dikhususkan dengan keadaannya ya seperti ya bersetubuh di ya lubang dubur, tempat keluarnya BAB. Karena disamakan, sama-sama kotor, maka nggak boleh. Faedahnya di sini adalah kafaratul jima'i fil haid, yaitu penebusan dosa ya terhadap orang yang mensetubuhi istrinya sedang haid. In wati ar-rajulu zaujatahu, apabila seorang suami yaitu menyetubuhi istrinya al-haidah, yaitu yang sedang haid, ya, fa alaihi an yatasaddaqa bidinarin, maka hendaknya dia bersedekah dengan 1 dinar, ya, in kana fi awalid dam, jika itu ya di awal ya keluarnya darah, wa nisfi dinarin, dan setengah dinar in kana fi akhirid dam, jika di akhir keluarnya haid, ya udah mau habis waktu haid. Sesuai dengan hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi ya'ti imra'atahu, yaitu kepada orang yang mendatangi istrinya sedang haid, ya, wa ya haidun, qala yatasaddaqu bi dinarin aw nisbi dinarin,
ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya ya untuk bersedekah dengan 1 dinar, ya, dengan 1 dinar atau setengah setengah dinar. Ya, 1 dinar 1 dinar emas yaitu setara dengan 4,25 gram emas, ya. Jadi kalau misalnya eh, jadi kalau misalnya 1 dinar ya 4,25 gram emas itu dikali ya 1.500.000 harga emas sekarang, ya 1.500.000. Jadi yang harus dikeluarkannya adalah ya 6.375.000, ya. Setengahnya ya setengahnya itu adalah 3.187.000 ya 500. Itulah dia ya yang harus dikeluarkan seorang suami apabila mensetubui istrinya sedang haid. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana daman ya ahmara fadinaru." Apabila darahnya itu masih merah, maka 1 dinar. Wa idza kana daman asfar, jika darahnya itu menguning, fanisfu dinarin, itu maka setengah dinar. Sudah dijelaskan tadi 1 dinar itu sama dengan 4,25 ya gram emas. Ya, jika dikalikan 1 gram itu sama dengan 1.500.000, maka ya itulah yang harus dibayar. Yang kedua adalah at-talaqu, yaitu talak, ya, ajma'atil ummah, ya. Para ulama sepakat ala tahrimi talaqil haidi al-ahili bi ghairi ridaha, ya. Ulama sepakat terhadap haramnya talak ya, wanita yang haid, ya, ya, wanita yang haid dalam keadaan tanpa ridhonya. Ya. Falau, ya, maka walaupun talaqaha athima. Nah, jika tetap ya seorang suami mentolak istrinya dalam keadaan haid, maka dia berdosa. Wa talaquhu, akan tetapi talaknya itu dianggap. Jadi seorang laki-laki mentolak istrinya pada saat haid, maka dia berdosa dan tolaknya jatuh satu. Wa yu'maru birraj'ati, maka dia diperintahkan untuk rujuk langsung kepada istrinya. Li hadits Abdullah bin Umar, sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Umar, annahu talaqa imra'atahu, bahwasanya dia pernah mentalak istrinya, yaitu anaknya Umar bin Khattab. Wa ya haidun, dan istrinya sedang haid ala ahdi Rasulullah SAW, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, yaitu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umaru ibn Khattab, maka Umar bin Khattab bertanya ya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andal terhadap hal tersebut. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, muruhu fal yuraji'ha, perintahkan anakmu untuk kembali kepada istrinya, yaitu rujuk. Tsumma liyumsikha, kemudian menahannya sampai selesai apa? Hatta tadhura, sampai selesai haidnya. Tsumma tahidha, kemudian haid lagi. Tsumma tadhura, kemudian suci lagi. Tsumma insya'a amsakaha ya ba'du wa insya'a talaqaha qabla an yamassa, fatilka iddatu allati amara Allah an yutallaqa laha an-nisa. Ya, kemudian jika dia ingin, dia tetap menahan istrinya, maksudnya tetap bersama istrinya. Dan jika ingin, maka boleh dia mentalak istrinya ya qabla, sebelum dia bersetubuh dengan istrinya. Maka itulah hitungan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan terhadap orang ya, terhadap wanita yang ditalak. Ya, di sini kita lihat ya, Nabi SAW memerintahkan orang yang menceraikan istrinya pada saat dia haid, ya, dia suami tersebut harus rujuk kepadanya, kemudian menahannya sampai wanita itu ya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Jadi 2 kali suci, ya. Kalau mau dia ditahan, ya tetap menjadi istrinya. Kalau mau ditalak, ya. Walianna talaqal ahidi ya
ya yadurru biha litatwili iddatiha. Kenapa? Karena mentalak seorang wanita yang haid itu memberikan mudarat kepadanya, sehingga apa? Ya, masa iddahnya makin panjang gitu. Fa amma ghairul madkhuli, adapun selain yang tidak disetubui biha dengannya, fala yahrumu talaquha, maka tidak haram mentalaknya. Contohnya seorang ya laki-laki ya menikahi seorang wanita, tapi sebelum dia bersetubuh dengan istrinya tersebut ya, dan istrinya sedang haid, maka dia talak, ini tidak masalah. Kenapa? Karena belum disetubui. Dikhawatirkan di dalam rahim tersebut sudah ada benihnya, sudah ada anaknya gitu. Lianna la iddata la 'alaiha tatul. Karena dia tidak memiliki iddah. Ya, bagaimana orang yang belum wanita yang belum disetubui ya memiliki iddah kan gitu. Karena fungsi dari iddah tersebut adalah untuk membersihkan rahim dari ya sperma suami yang pertama. Kemudian ya diharamkan bagi wanita yang haid adalah as-salatu ya salat. Li hadis Aisyah, sesuai dengan hadis Aisyah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah ya banati Abi Hubaish. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda kepada Fatimah ya anak dari Abu Hubaish ya, fa idza aqbalat ya haidatuki fad'i as-salata. Jika datang masa haidmu wahai wanita yaitu Fatimah ya, tinggalkanlah sholat. Dan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Yaitu Nabi SAW bersabda tentang wanita yang lemah akalnya dan lemah agamanya. Ini adalah potongan hadis tersebut. Ya, Nabi SAW ya tanda lemahnya ya agama seorang wanita adalah, bukankah kalau misalnya di kalian itu haid, kalian tidak puasa dan tidak sholat? Lalu Ibnu Mundir mengatakan dalam kitab ijma'nya, wajma'u ala isqati fardhi salati anil haid. Ya, ulama sepakat bahwasanya gugurnya kewajiban salat bagi wanita yang haid. Wajma'u ala annal haid la salata 'alaiha fi ayyami haidatiha. Ya, ulama juga sepakat bahwasanya wanita yang haid tidak ada kewajiban salat atas dirinya di hari-hari dia haid. Walaysa 'alaiha al-qada', dan dia tidak wajib untuk qada ba'da an tathura, ya setelah dia ya selesai dari masa haidnya. Nah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah jika kalian itu haid kalian tidak boleh salat dan tidak boleh puasa? Ibnu Munjir mengatakan, "Wa ajma'u ala anna 'alaiha qada'u ma tarakat min as-shaumi." Akan tetapi Ibnu Munjir mengatakan wajib terhadap wanita yang dia haid meninggalkan puasa Ramadan untuk mengganti puasa Ramadannya fi ayyami haidatiha, ya di masa-masa dia haid ya di hari-hari yang lain. Selanjutnya adalah at-tawafu ya. Ya diharamkan bagi wanita yang haid itu untuk tawaf. Sesuai dengan hadis dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada istrinya, "Fa'ali ma yaf'alul hajj." Lakukan apa yang dilakukan ya jemaah haji. Ghairu an la tatufi bil baiti hatta tadhuri. Kecuali ya engkau tawaf di Ka'bah sampai engkau suci. Jadi semua yang dilakukan ya jemaah haji seperti wukuf di Arafah ya dan sebagainya itu dilakukan oleh Aisyah ya, kecuali tawaf sampai dia itu selesai masa haidnya. Kemudian al-makthu bil masjid ya dilarang bagi wanita yang haid untuk berdiam di masjid, maksudnya adalah duduk lama atau sebagainya. Ya sesuai dengan hadis Ummu Atiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam amarna an nukhrija al-huyyid yaum al-hidain ya wadawatil khuduri. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan wanita-wanita yang haid ya dan wanita-wanita pingitan, maksudnya anak-anak gadis pada 2 hari raya, itu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ya.
Fayashhadana jama'atal muslimin, dan kami menyaksikan ya jemaah muslimin yang sangat banyak. Wada'watahum ya wa ya'tazilu al-huyyidu an musallahunna. Ya, dan wanita-wanita yang haid mereka menjauhkan diri dari tempat sholat. Ya, maksudnya apa? Ya, wanita-wanita yang haid itu dibolehkan untuk ya mendengarkan khutbah ya 2 hari raya, tetapi di waktu sholat mereka memisahkan diri. Kenapa? Khasyata talwithil masjid. Ini mengkhawatirkan ya darah haidnya itu bocor lalu mengotori masjid, karena darah haidnya itu adalah najis. Sementara najis apabila jatuh ke masjid, maka tempat sholat tersebut ya menjadi najis, dan salah satu syarat sholat adalah ya sholat di tempat yang suci. Lianna talwithatu bin najasati muharramun, karena ya mengotori masjid dengan najis itu adalah haram. Wa wasailu laha ahkamul maqasid, dan ya perantara yang menyebabkan masjid itu menjadi ternajisi, maka itu maksud dari syariat. Ya. Kemudian adalah masul mushaf, yaitu menyentuh mushaf Al-Quran. Kama taqaddama fi nawaqidil wudu, sesuai dengan apa yang telah kita bahas di pembatal-pembatal wudu. Fiya yahrumu 'alal muhdithi hadatsan asghar. Ya, terhadapnya ya haram bagi orang yang hadas, yang itu hadas yang kecil. Wa qalu yubahu ba'dal inqita'il haid qabla an igtisali thalathatu asya. Dan ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Naktafi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.